Di situ kan Bapak bilang D tau sama dengan DS ya Pak? Ya, sebentar saya sharing dulu ya ininya. Ya, saya mengambil Itu parametrisasi itu. Itu di awal kan proper time DS kuadrat sama dengan min C kuadrat D tau kuadrat itu C-nya sudah pakai 1 apa atau definisinya lain Pak? Oh iya, sorry itu harus ada 1 ya di situ ya. Ya. Kadang-kadang saya suka lupa mendefinisikan. Ya jadi di sini ada 1 ya. Ini udah kelihatan ya slide-nya? Sudah. Saya biar nggak berat saya tutup dulu deh ininya video saya kamera. Ya, kalau nggak salah waktu itu kan kamu bertanya tentang proper time dan itu ada seper C-nya ya, saya tulis ya. Ya, Iya Pak. yang bertanya waktu itu Langga ya? Iya saya juga Pak. Hah? Iya, kamu kan yang bertanya ya waktu itu. Ya, mungkin saya di sini salah ya. Harusnya seper C ya, seper C kali DS kan? D tau itu, atau DS sama dengan D tau per C ya, saya lupa. DS sama dengan min C D tau Pak. C D tau ya, oke. Ya, ini sebenarnya kan ini aja ya. Konstanta aja kan. Jadi di end kan saya bisa keluarkan. Ini kan kalau persamaan ininya kan seperti ini ya. Persamaan Euler-Lagrange kan bisa mengcancel keduanya. Ya jadi nggak ada masalah sih. Itu cuma konstanta aja sih. Saya keluarkan dari itu bisa. Oke, makasih Pak. Ya, tapi terima kasih atas koreksiannya. Saya pertanyaan lagi? Saya mau nanya Pak. Tapi Silakan. tidak terlalu berhubungan sama video kemarin sih. Tapi berhubungan sama manifold dia. Oke, silakan. Maksud dari differentiable manifold itu apa Pak ya? Sama efeknya itu apa ya ke perhitungan fisis, perhitungan matematis sama fisisnya juga? Ya definisi ininya ada ya, definisi formalnya ada, tapi differentiable manifold maksudnya adalah manifold yang differentiable ya, sama seperti kamu punya fungsi yang differentiable. Berarti dia continuous gitu kan, dia memenuhi continuity dan segala macam kan. Efek pada perhitungan fisisnya kan kita memodelkan space atau space time, physical space atau physical space time itu kan sebagai differentiable manifold. Artinya kita mengasumsikan bahwa ruang waktu kita itu continuous dan differentiable in the sense smooth gitu ya. Seperti itu sih. Sepemahaman saya. Kalau dia nggak differentiable berarti kan ada titik di mana misalnya dia punya mungkin ada kondisi di mana ruang waktunya itu punya semacam ada misalnya salah satu solusi di persamaan medan Einstein itu ada ketika space time-nya atau metriknya dia bisa punya kayak semacam conical singularity gitu ya, ada bentuknya conical. Nah, conical itu kan kalau nggak salah conical itu kan not differentiable manifold ya. Ya kalau yang seperti itu maka mungkin ada fisis menjadi problem gitu. Kalau kita punya solusi fisika yang mendeskripsikan ruang waktu yang tidak differentiably yang bukan differentiable manifold. Saya rasa seperti itu ya intinya. Kita memakai asumsi seperti itu karena secara empirik kita mengobserve bahwa space time around us is continuous and differentiable. Kalau dalam bahasa manifold ya, jadi dideskripsikan sebagai differentiable manifold. Itu aja sih. Saya belum pernah melihat ada pembahasan. Mungkin ada, tapi saya aja yang belum melihat space time dengan asumsi non differentiable manifold ya. Ya tadi ada semacam conical singularity, tapi lalu kita biasanya mencari
cara bagaimana tuh menyembuhkan atau to cure up the singularity seperti itu, conical singularity seperti itu gitu. Ya jadi itu kayak semacam prinsip dasar aja, apa asumsi dasar, sorry. Gimana menjawab pertanyaan kah? Cukup menjawab, Pak. Cuman yang saya bingung itu yang definisi formalnya itu kan dia itu ketika diinin ke patch yang Euclidean, ya, ke koordinatnya itu fungsinya itu bisa diturunin berkali-kali dan nilainya nggak nol. Itu misalnya dari Setiap buku turunannya nggak nol. Rider ya, itu di buku Rider ya. Dari macam-macam, saya bacanya dari Sean Carroll kalau nggak salah juga ada, dari Nakahara juga ada. Oke. Lalu kenapa? Emang kalau nggak nol lalu kenapa? Artinya itu kalau salah itu yang si infinite ya. Ya, si infinite. Lalu problemnya apa? Kalau misalnya dia nggak nol. Kalau nggak nol artinya dia differentiable manifold, tapi kalau ada yang nol dia nggak differentiable manifold. Lalu maksudnya bingungnya kenapa? Ya, saya bingung aja itu kenapa kita mengasumsikan seperti itu gitu. Apa hubungan sama fisikanya? Ya, seperti yang saya katakan sih ya, kita gunakan manifold sini untuk mendeskripsikan ruangan atau ruang waktu kan. Ya kan ruang kan kita asumsikan continuous ya, dalam arti bahwa dalam ruang ini nggak ada titik yang discontinuous ya, di ruang yang kita perceive, yang kita observe ini. Ya bahasa matematik yang paling baik digunakan ya berarti kan manifold yang differentiable. Differentiable itu kan sudah mencakup continuity juga kan, ada smoothnya juga gitu ya. Kalau dia si infinite itu berarti kan differentiable. Ya itu sebenarnya sih itu sih. Saya nggak terlalu mengejar sih kalau implikasinya apa kalau misalnya suatu ruang itu cuman si one gitu ya, atau not si infinite gitu ya. Saya kurang terlalu tahu sih ininya kenapa. Seperti itu sih. Gimana? Ada pertanyaan lain? Lagi? Yang lain? Nggak ada pertanyaan lain. Dari saya belum, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain ya kita lanjutkan aja ya. Jadi terakhir, seperti yang kalian lihat di layar ya, saya menurunkan persamaan geodesik. Persamaan geodesik ini kemarin saya lakukan transformasi proper lambdanya. Affine lambda ini adalah suatu parameter bebas yang saya gunakan proper time untuk menurunkan. Sebenarnya nggak harus ya. Anda bisa teruskan lakukan dengan lambda, tapi mungkin agak panjang aja ya. Nah, tapi nanti tetap bisa dibuktikan bahwa kalau Anda gunakan bahwa hasil itu akan bisa ditransform menjadi bentuk seperti ini ya, seperti yang kita lihat di layar ini. Kalau dengan transformasi linear ya. Transformasi linear itu maksudnya lambda bisa ditransformasikan ke parameter apapun selama dia linear terhadap lambda ya. Salah satunya berarti ya saya akan proper time ya. Maka ini dinamakan sebagai transformasi affine ya. Dan lambda ini adalah parameter affine. Nah, ini adalah persamaan geodesik. Ini persamaan geodesik kita nyatakan dalam bentuk tensor ya, tensorial. Ya, kalau Anda cek, inilah persamaan tensor. Suku pertama itu adalah turunan dari
suatu vektor kontravarian terhadap suatu skalar, berarti dia adalah vektor kontravarian. Ya. Nah, suku kedua ini mungkin tidak terlalu jelas, tidak terlalu manifest ketensorannya, ya kan? Karena kita tahu bahwa simbol Christoffel itu bukan tensor. Tapi saya kalikan simbol Christoffel dengan dua vektor seperti ini, gitu ya. Ini bisa dibuktikan sih, bahwa bisa dicek bahwa ini seluruhnya akan menjadi tensor. Mereka bertransformasi sebagai tensor. Ini persamaan geodesik dalam bentuk yang diperumum ya, dalam bentuk. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Takutnya. Oke, saya tadi agak jauh dari laptop. Apa tadi? Ini persamaan geodesik dalam bentuk yang diperumum ya. Kita tahu persamaan geodesik yang kita familiar dengannya, misalnya di kalkulus variasi ya, atau di mekanika klasik ya, kita tahu persamaan geodesik, dan juga saya sempat menurunkan ya di video lalu contoh dari persamaan geodesik untuk bidang datar gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah persamaan yang kita dapatkan ini memang benar mendeskripsikan persamaan geodesik yang memang sudah kita kenal ya, atau ini persamaan beda ya, cuma kita kasih namanya geodesik gitu, tapi sebenarnya mendeskripsikan dua hal yang berbeda. Nah, Anda bisa buktikan sendiri. Saya tidak akan menurunkannya di sini. Anda bisa cek di, ya sebenarnya saya bisa, cuman itu penjelasannya sudah cukup jelas di Rider ya. Misalnya Anda bisa cek di Rider, itu ada contoh di 4.1.3 ya, di halaman 117 di Rider itu. Bagaimana kita menerapkan persamaan geodesik ini untuk menurunkan ya solusi geodesik yang sudah kita tahu ya. Misalnya kalau saya punya Cartesian, saya punya plane gitu ya, punya flat plane, bidang datar 2 dimensi ya. Bidang datar 2 dimensi, maka Anda bisa cek bahwa itu persamaan geodesiknya menjadi persamaan garis lurus saja, ya kan? Persamaan garis lurus saja. Dan memang benar bahwa persamaan geodesik di bidang datar adalah persamaan garis lurus. Gitu ya. Kalau sekarang saya gunakan, misalnya ini saya lihat di Rider ya, sambil melihat di Rider. Kalau misalnya saya gunakan bidangnya bidang datar, tapi dalam koordinat polar. Ya. Jadi kan bidang pemilih atau tidak lantas sistem kan, tidak selalu seperti itu gitu kan. Saya bisa punya bidang datar dalam koordinat kartesian, sebagaimana juga saya bisa punya bidang datar dalam koordinat polar, nggak ada masalah, gitu ya. Dan koordinat polar memang datar kalau 2 dimensi. Jadi saya menyatakan dx kuadrat plus dy kuadrat, tapi dalam polar, jadi dr kuadrat plus r kuadrat dv kuadrat ya. Dalam polar, persamaan geodesiknya tidak setrivial persamaan geodesik di bidang datar, ya kan? Anda perlu tidak semua Christoffel simbolnya 0 ya. Tidak semua Christoffel simbolnya 0. Mungkin saya bisa sambil sharing lah ya di sini. Coba saya sharing dulu. Ini saya men-sharing Rider ya. Kelihatan ya example-nya? Terlihat, Pak. Ya, ini yang trivial ya. Maksudnya trivial tuh solusinya adalah garis lurus ya kan, di bidang datar dalam koordinat kartesian gitu ya. Sekarang kalau saya punya bidang datar dalam koordinatnya polar bukan kartesian ya, maka tidak setrivial itu bentuk persamaan geodesiknya. Karena apa? Karena simbol Christoffelnya tidak semuanya 0. Simbol Christoffelnya ada komponennya yang nggak 0 ya. Tetapi tentunya kita lihat Anda bisa lanjutkan penurunannya gitu kan. Kita akan dapatkan persamaan yang mendeskripsikan persamaan R sebagai fungsi V adalah R sama dengan something per cos V gitu. Nah, ini persamaan dalam bidang dalam polar. Ini Anda bisa
bisa transformasikan balik ke dalam persamaan Kartesian, dan itu menghasilkan persamaan garis lurus juga ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang mendeskripsikan garis lurus dalam koordinat polar. Nah, itu contoh-contoh di mana kita punya bidang yang datar. Sekarang bagaimana kalau saya punya ya gitu ya. Yang paling mudah kita bayangkan itu adalah bidang tidak datar 2 dimensi, yaitu permukaan bola, ya, sphere. Di sini Anda perlu bedakan antara permukaan bola dengan volume bola ya. Volume bola itu 3 dimensi, permukaan bola itu 2 dimensi ya, surface-nya doang. Permukaan bola itu adalah bidang yang tidak datar, dalam arti nanti kita lihat bahwa curvature-nya itu tidak nol. Tapi kalau saya punya bola 3 dimensi, dalam arti bola 3 dimensi itu berarti kan volume ya. Berarti itu sama seperti ruang 3 dimensi dinyatakan dalam koordinat bola. Ya. Jadi bedakan antara permukaan bola, yaitu 2 dimensi, dan ruang 3 dimensi dinyatakan dalam spherical coordinate. Itu 2 hal yang berbeda ya. Ruang 3 dimensi dinyatakan dalam spherical coordinate itu flat, datar. Nanti kita bisa cek bahwa curvature-nya itu 0. Tapi permukaan bola, surface 2 dimensi permukaan bola di metrik yang diberikan oleh persamaan ini, ya, ini tidak datar. Ya. Nanti kita cek bahwa curvature-nya tidak 0. Nah, ini contoh permukaan atau ruang yang tidak datar. Kita tahu geodesik di permukaan bola adalah great circle ya, atau ekuatornya. Dengan metode yang kita dengan metode persamaan geodesik tadi ya, Anda perlu mencari tentang Christoffel simbolnya ya kan, beberapa Christoffel simbol yang tidak nol tentunya. Dari situ Anda bisa dapatkan persamaan yang persis sama seperti Anda dapatkan untuk great circle. Ini kan persamaan yang kalau Anda cek di buku misalnya buku Marion dan Thornton itu, persamaan ini ada di bab 7 ya. Bab 6 tentang kalkulus variasi. Nah, ini mendeskripsikan geodesik di permukaan bola, yaitu adalah great circle ya. Great circle dikonstruksi dengan cara memotong bola tersebut menjadi 2 ya, dengan cara memotong melewati titik pusat bola. Nah, maka lintasan yang terbentuk pada permukaan bola akibat irisan itu mendeskripsikan atau mendefinisikan great circle-nya. Dan segmen dari great circle itulah yang menjadi geodesik atau jarak terpendek antara 2 titik pada permukaan bola. Ya. Ini sebenarnya dia bisa jarak terpendek, bisa juga jarak terpanjang ya pada permukaan bola. Kenapa? Karena geodesik itu kan segmen dari permukaan bola, segmen dari ekuator, ya kan? Segmen dari ekuator itu kan bisa yang paling pendek, bisa juga yang paling panjangnya. Jadi geodesik di sini mendeskripsikan keduanya. Oke, ya jadi saya tidak akan mengambil contoh, saya akan menurunkan contohnya secara eksplisit, itu bisa dilihat di Rider ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya kita bisa kembali ke sini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai paralel transport ya, atau transport paralel. Paralel transport. Apa sih yang dimaksud dengan paralel transport ini? Gitu ya. Sebenarnya ini suatu objek bukan suatu objek, suatu konsep yang Anda sudah lakukan secara reflektif, secara intuitif ya di fisika, dari sejak fisika dasar ya, bahkan di matematika juga.
Jadi gini, sebenarnya gini, kalau saya punya dua buah vektor, ini ilustrasinya ya, paralel transport itu. Kalau saya punya dua buah vektor, katakanlah vektornya itu ini vektornya, satu sama satu lagi di sini vektornya. Oke. Ini vektor A, ini vektor B. Oke. Saya ingin kalau saya ingin mengoperasikan A plus B ya, atau A min B ya, atau A dot B atau A cross B ya, apapun operasi vektornya, itu bagaimana caranya? Atau berapa atau ya, apa hasil dari A plus B atau A dioperasikan dengan B? Bagaimana saya mengoperasikan vektor A dan vektor B seperti ini? Ada yang tahu? Digeser dulu, Pak. Biar titik originnya saling nyentuh. Ya, betul. Operasinya tidak akan punya arti kecuali saya punya dua vektor punya titik tangkap yang sama. Kalau vektor seperti ini yang didefinisikan pada dua titik yang berbeda, ya kita tidak terbiasa untuk mengoperasikan objek seperti ini gitu ya. Ini kan mungkin seperti membandingkan, it's not apple to apple gitu, membandingkannya. Nah, agar bisa mengoperasikan, maka saya perlu melakukan transport. Ya. Misalnya vektor A saya transport ke B sehingga titik tangkapnya sama, atau sebaliknya, saya mentransport vektor B ke A. Saya coba mengambil yang kemungkinan kedua tadi gitu ya. Saya mentransport vektor B ke A gitu ya. Saya bawa ke sini. Sorry. Jadi titik tangkapnya di sini berhimpit dengan titik tangkapnya A gitu ya. Gitu. Terus ini vektor B yang hasil transport. Ya, transport maksudnya saya geser gitu ya. Nah, tapi transport yang saya lakukan itu adalah transport yang menjaga arah dari vektor B, ya kan? Karena kalau sekarang saya melakukan transport, tapi lalu setelah ditransfer vektor B-nya berubah arah, maka ya ini suatu vektor yang berbeda lagi ya. Saya bukan lagi mengoperasikan vektor A dengan vektor B, tapi vektor A dengan suatu vektor yang baru, ya kan? Jadi untuk bisa tetap mengoperasikan vektor A dengan vektor B, saya harus menjaga vektor yang ditransport itu tetap arahnya tetap, ya, memiliki besar arah yang tetap, ya. Nah, besar arah yang tetap ini kan kita lihat dalam bidang datar ini kan adalah sesuatu, artinya apa? Kalau besar arahnya tetap, katakanlah ini adalah vektor B aksen ya. B aksen adalah vektor hasil transport dari vektor B. Nah, dari sini kita melihat fakta bahwa vektor B itu paralel dengan vektor B aksen ya. Paralel itu artinya keduanya ada konsep paralelitas ya. Misalnya dalam ruang datar ketika kita katakan dua garis itu paralel artinya mereka tidak akan pernah berpotongan atau mereka berpotongan hanya di titik tak berhingga ya. Nah, ini paralel ya. Dari sinilah kita sebenarnya itu yang kita lakukan ya. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya dalam istilah geometri dinamakan sebagai paralel transport paralel atau pergeseran paralel. Ya. Ini secara intuitif sudah selalu kita lakukan ya kalau kita ingin mengoperasikan dua buah vektor, ya kan? Kalau saya ingin mengoperasikan dua buah vektor, saya selalu melakukan ini. Hampir selalu saya melakukan ini kalau kebetulan vektornya tidak berada dalam titik tangkap yang sama. Di ruang datar, it's perfectly fine, ya. Transport paralel ini independen dari lintasan yang saya ambil. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Tadi saya mengambil lintasannya ini ya, lintasan yang merah ini. Saya dapat hasil vektor paralelnya seperti ini.
Kalau misalnya saya mengambil lintasan yang lain untuk menggeser titik vektor B ini menjadi B aksen, misalnya saya mengambil lintasannya sedikit berbeda gitu ya. Seperti ini misalnya, gitu kan. Boleh-boleh aja saya mengambil lintasan yang berbeda. Ya. Kalau saya geser ini seperti ini, ya maka saya selalu bisa tetap mendefinisikan suatu vektor yang tetap paralel sepanjang titik lintasan tersebut ya. Jadi kalau saya berusaha untuk menjaga paralelitasnya, maka saya selalu bisa melakukan itu, gitu. Intinya itu. Gitu ya. Ini ya, paham ya maksud saya ya? Jadi saya selalu bisa melakukan transport paralel independen dari lintasan yang saya ambil. Ya. Independen dari lintasan yang saya ambil. Jadi transport paralel itu di bidang datar itu unambiguous, ya, tidak ambigu. Karena lintasan apapun yang saya ambil untuk melakukan transport, kalau saya menjaga paralelitasnya, maka saya tetap dapat vektor yang paralel dari vektor awal. Itu notion yang kita sudah sangat akrab ya, karena kita membiasakan diri atau hidup di ruang datar, gitu ya, di ruang datar ya, atau dalam bahasa relativitas umum, kita nggak pengalaman sehari-hari kita nggak mengobserv secara langsung ke lingkungan ruang dan waktu ya. Jadi kita terbiasa dengan konsep ruang datar, jadi ya kita merasa bahwa jadi hal-hal seperti ini sudah kita lakukan secara refleks, secara intuitif ya. Nah, problem muncul ketika saya punya ruang yang tidak datar. Pertanyaannya adalah ketika saya ingin melakukan transport paralel, lintasan manakah yang harus saya ambil agar vektornya tetap paralel ya. Dalam ruang datar, lintasan manapun yang Anda ambil, Anda tetap bisa menjaga paralelitas ya. Hal tersebut tidak bisa lagi dipertahankan ketika ruangnya tidak datar. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Belum, Pak. Belum. Oke. Saya mau tanya. Apa? Saya mau Silakan. Ya, maaf saya baru masuk. Itu vektor A dan B itu maksudnya sembarang ya? Iya, vektor sembarang. Vektor sembarang. Katakanlah di 2 dimensi atau 3 dimensi nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya akan mengambil dari buku aja untuk memudahkan ya. Mana buku yang saya mau share? Nah, sekarang kalau saya ngomongin di ruang, tadi kan saya katakan bahwa di bidang yang tidak datar atau di ruang yang tidak datar, itu saya tidak punya independensi seperti itu ya. Saya tidak punya lintasan dan tetap menjaga paralelitas. Mungkin agak susah membayangkan ya. Saya mengambil ilustrasi yang dari buku, misalnya di buku Hobson ini ya. Kelihatan ya yang saya share ya. Terlihat figur yang di sebelah kiri ini? Terlihat. Oke, saya punya permukaan bola. Permukaan bola itu kan bidang yang tidak datar. Bidang yang tidak datar. Sekarang misalnya saya punya saya punya vektor. Katakanlah Anda melihatnya ada 3 titik, titik A, titik B, dan titik C gitu kan. Saya punya vektor yang katakanlah di titik A saya punya vektor yang berarahnya seperti ini nih ya. Ini ya, vektor yang saya lingkari ini. Saya ingin melakukan transport gitu ya. Saya ingin melakukan transport paralel
ya. Saya lakukan transfer paralel ke titik B, gitu kan. Oke, titik B, saya dapat vektornya seperti ini, ya. Lalu saya lakukan transfer paralel lagi ke titik C. Oke, kelihatan ya. Dan Anda lihat bahwa sekarang vektor saya itu sudah berubah arahnya. Dari arah awal di titik A menjadi di titik C. Karena kalau saya compare, saya bawa lagi menjadi mengikuti loop tertutup dari C ke A, ya Anda lihat bahwa di sini arah vektor setelah ditransfer seperti ini ya. Sedangkan sebelum ditransfer seperti ini. Berarti ada perbedaan arah ya kan. Jadi sekarang di bidang ini ilustrasi saja. Ini ilustrasi bahwa di bidang lengkung, di bidang yang tidak datar, non flat, ya. Kalau Anda mengambil lintasan transport yang berbeda, Anda akan menghasilkan vektor hasil transport yang berbeda pula ya. You will end up with different transported vectors. Oke. Jadi lintasan yang berbeda akan menghasilkan vektor dengan arah yang berbeda-beda transportnya. Jadi istilah transport paralel ini benar-benar bergantung lintasan di kasus ruang lengkung. Ya. Di sini ada pertanyaan? Nah, kebetulan Anda lihat di gambar sebelah kanannya ini adalah permukaan silinder. Kalau tadi permukaan bola, maka ini permukaan silinder. Anda akan temukan bahwa permukaan silinder itu lintasannya seperti apapun, Anda mengambil lintasan apapun, maka transport paralelnya tetap bisa dijaga. Kenapa? Karena permukaan silinder itu flat, tidak melengkung. Permukaan bola, on the contrary, is non-flat. Nah, oke, ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Kok permukaan silinder permukaan silinder itu datar ya? Padahal kan dia terlihat melengkung kan? Ya, ini kita nanti akan membahas apa yang istilahnya dinamakan sebagai intrinsic curvature, kelengkungan internal. Ya. Kita akan membedakan antara intrinsic curvature dengan extrinsic curvature, kelengkungan internal dan kelengkungan extrinsic gitu ya. Permukaan silinder ini dia punya extrinsic curvature. Kita bisa melihat bahwa dia melengkung gitu ya, terlihatnya melengkung secara visual. Tapi intrinsic curvature 0. Dia flat. Ya. Meskipun dia terlihat melengkung, tapi dia flat. Kelengkungannya 0, kelengkungan intrinsiknya. Ya. Salah satu cara untuk melihatnya ini paling simpelnya adalah karena permukaan silinder itu bisa Anda dapatkan dari, ini kalau saya kembalikan lagi ya. Permukaan silinder itu bisa Anda dapatkan kalau saya gambar di sini. Bentar. Kalau ini saya punya, sorry, masih pakai ini. Oke, misalnya saya punya selembar kertas ya, ini. Saya punya selembar kertas seperti ini dan ini di kertas datar ya. Tapi kalau sekarang saya roll up kertas ini atau dengan kata lain saya identifikasi sisi ini dengan sisi ini. Ya, ini bahasa matematikanya adalah saya mengidentifikasi sisi ini dengan sisi ini. Bahasa sehari-harinya berarti saya menggulung kertas itu ya. Maka yang saya dapat adalah silinder. Ya kan? Jadi permukaan silinder itu esensinya adalah kertas yang digulung. Karena saya bisa mapping dari permukaan silinder ke kertas ya, one to one mapping,
maka karena kertas ini adalah flat, maka permukaan silinder pun flat. Sebaliknya, Anda tidak bisa melakukan one-to-one mapping dari permukaan bola ke kertas datar. Dengan kata lain, Anda tidak bisa membungkus bola dengan kertas datar dan semua titik kertas itu mengcover semua titik pada permukaan bola. Karena tidak bisa terjadi one-to-one mapping, maka permukaan bola itu tidak istilahnya tidak topologically flat, tidak secara topologi tidak sama dengan bukan secara topologi, secara geometri tidak sama dengan kertas datar, secara topologi sama. Oke, ini sekedar selingan aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi tadi saya memberikan ilustrasi ya bahwa transport paralel yang biasa kita lakukan di bidang datar ya, yang itu unik ya. Artinya unik itu tidak bergantung pada lintasan apapun yang saya ambil saya bisa tetap punya vektor hasil transportasi paralel ya. Ternyata tidak lagi unik di bidang yang tidak datar. Di bidang yang tidak datar lintasan yang berbeda akan memberikan vektor dengan arah yang berbeda hasil transportnya, gitu. Oke, pertanyaannya sekarang berarti adalah ada nggak sih lintasan di antara lintasan-lintasan tersebut yang apa istilahnya ya? Yang bisa tetap menjaga paralelitas dari vektor awal, gitu. Maksudnya adalah di antara tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa saya ambil di permukaan bidang yang tidak datar, ada nggak sih lintasan yang kalau saya transportkan vektor saya sepanjang lintasan itu, maka hasil transportnya itu tetap paralel ya? Atau mungkin bahasanya tetap separalel mungkin ya? Nah, itu pertanyaannya. Ada, jawabannya ada. Well, bukan, maksudnya gini, kita bisa selalu mencari kemungkinan dari lintasan itu ya. Lintasan itu eksis atau enggak itu bergantung kepada geometri ruangnya ya. Tapi secara prosedur kita bisa selalu mencari itu. Dan itu yang kita namakan sebagai autoparallel curve ya. Itu istilahnya autoparallel curve ya. Autoparallel curve. Jadi ini kurva atau lintasan yang tetap menjaga keparalelitasan dari vektor yang ditransportkan sepanjang kurva tersebut. Ya. Curve. Caranya lihat di ruang datar ya, in flat space ya kan. In flat space kalau saya punya suatu kurva ya, katakanlah x mu ya, kurvanya x mu ini dia bergantung pada lambda. Lambda ini ya parameter bebas ya, di mana x mu ini bergantung ya, bisa kita ambil sebagai affine parameter. Maka kalau saya misalnya lintasannya, ini x mu-nya gitu ya. Kalau saya punya vektor sembarang ya, vektor sembarang yang saya transportkan sepanjang x mu ya. Kalau saya menjaga paralelitas itu kan artinya saya menjaga kekonstanan dari arah vektor ini sepanjang kurva, ya kan? Dengan kata lain, secara matematis itu saya menjaga agar dv mu lambdanya sama dengan 0, gitu ya. Lambda ini parameter kurva. Jadi ini kalau ini kurva, maka setiap titik pada kurva ini diparameterisasi oleh nilai-nilai lambda, gitu ya.
Lambda berapa, ini lambda berapa, 1, 2 gitu ya. 3 dan seterusnya ya. Jadi setiap titik pada kurva ini diparametrisasi oleh nilai lambda. Diberikan oleh nilai lambda ya. Jadi X mu ini bergantung pada lambda. Nah, ini kan adalah syarat yang harus saya miliki kalau saya ingin menjaga kekonstanan dari arah vektor saya sepanjang transform paralel tersebut. Ya. Nah, ini saya bisa lakukan aturan rantai. Saya bisa tulis ini semacam dx alfa ya, d lambda. Nah, ini saya bisa turunkan do v mu do x alfa. Ini sama dengan 0 ya. Jadi ya atau dx alfa d lambda ini adalah do alfa v mu ya. Ini di ruang datar. Ini syarat yang saya perlu terapkan agar kurva saya itu tetap paralel sepanjang transport tersebut. Kalau saya punya ruangnya tidak datar, maka Anda lihat ini persamaannya lagi persamaannya tidak lagi harus dimodifikasi. Kenapa? Ini vektor, ini tensor, ya. Jadi ini persamaan tensor. Ini kontraksi antara vektor dengan tensor ini suatu vektor ya. Karena memang ini vektor kan. Nah, tapi kalau di ruang lengkung, do alpha v mu ini bukan tensor, ya kan? Karena dia tidak bertransformasi sebagaimana tensor rank 2 bertransformasi. Yang merupakan tensor adalah turunan kovariannya. Jadi di sini kalau saya ingin menerapkan autoparallel curve di ruang space, maka saya mengganti ini dengan sesuatu yang memang vektor ya. Jadi di sini saya menulis bahwa do x alpha maksud saya d lambda dari del a alpha v mu sama dengan 0. Ini kondisi yang untuk menjaga kekonstanan dari arah sepanjang transportasi tadi, atau untuk ini kondisi harus dipenuhi oleh vektor yang ditransport sepanjang autoparallel curve tadi atau kurva autoparallel tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, nah ini kan berarti kita tinggal uraikan aja ya. D X alpha D lambda gitu ya. Ini kan del alpha v mu itu kan berarti do alpha v mu ya kan plus gamma mu alpha apa di sini ya beta katakanlah v beta. Oke, seperti itu ya. Ya ini kan kalau saya buka kurungnya ini kan jadi dx alpha d lambda do alpha v mu plus atau saya taruh dx alfanya di dalamnya nggak ada masalah. Mu alpha beta dx alpha d lambda v beta ini sama dengan 0 ya. Nah, suku pertama ini kan bisa saya bawa balik menjadi menjadi
Ini kan jadi dv mu d lambda ya. Dan suku kedua, ya sama suku kedua nggak ada masalah. Mu alpha beta dx alpha d lambda v beta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang harus dipenuhi oleh vektor v mu agar dia paralel ketika ditransportkan. Ya. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau misalnya v mu ini, ya, kalau misalnya vektor v mu ini, ya, kebetulan ada v mu, kebetulan dia adalah tangent vektor atau vektor tangen dari kurva x mu, ya. Tangent vector of x mu, ya. Ya, Anda baca kan tangen vektor kan, tentang tangen vektor ya. Maka artinya apa? Kalau dia tangen vektor dari x mu, maka v mu itu tiada lain daripada dx mu d lambda. Ya. Kalau dia tangen vektor. Nah, kalau ini terjadi, maka di persamaan tadi, persamaan autoparalel ini, saya masukkan aja ya. Berarti ini saya adalah d kuadrat x mu d lambda kuadrat ditambah mu alpha beta ini dx alpha d lambda dx beta d lambda. Ini sama dengan 0, ya. Jadi inilah persamaan autoparalel yang harus dipenuhi oleh tangen vektor dari kurva x mu tersebut. Ini persamaan apa? Geodesik. Geodesik. Ini tidak lain dari persamaan geodesik, ya. Artinya apa? Artinya autoparalel dari suatu vektor atau kurva autoparalel pada ruang tidak datar atau pada ruang lengkung itu adalah geodesik dari ruang tersebut. Ya. Dengan kata lain, kalau agar vektor hasil transit paralel mungkin dengan vektor awal, maka lintasan yang harus Anda ambil adalah lintasan yang menghubungkan antara titik awal dengan titik di mana Anda ingin bawa vektor tersebut. Pak, maaf, barusan kalimatnya putus, Pak. Oke. Jadi, kalau Anda ingin melakukan transport paralel, Anda ingin membawa vektor Anda, vektor awal Anda, ke titik yang ingin Anda taruh gitu ya, yang ingin Anda sampai ke situ ya, maka jika Anda ingin vektor yang Anda transportkan, hasil transportnya itu adalah vektor yang separalel mungkin dengan vektor awal, maka lintasan yang harus Anda pilih adalah lintasan geodesik. Ya. Lintasan geodesik ini adalah lintasan yang paling menjamin paralelitas dari vektor hasil transport. Ya. Lintasan selain geodesik akan merusak paralelitas dari vektor yang Anda transport tersebut. Jadi di sini geodesic equation itu juga berlaku sebagai equation for autoparallel curve ya. Autoparallel curve equation ya, which happens to be also the geodesic equation. Atau dengan kata lain, maka ya, transport paralel sepanjang geodesik itu akan menjaga paralelitas dari vektornya seoptimal mungkin, optimum mungkin.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Iya. cara tahu apakah V mu itu tangent dengan X mu dari gimana? Cara taunya, well, ya kita tinggal, ya definisi tangent kan seperti ini kan. Ya memenuhi kondisi ini aja gitu. Jadi Ya kita langsung maksudnya V mu ini kan, kenapa? itu asumsi atau bagaimana, Pak? Enggak, ini definisi dari tangent vector seperti ini ya. Tangent vector terhadap suatu titik, terhadap kurva atau bidang ya. Ini kan tangent vector definisi ini gitu. Jadi V mu ini bisa vektor sembarang ya, tentunya vektor sembarang. Tapi kalau V mu ini kebetulan suatu tangent vector, artinya dia vektor yang ya istilahnya berarti kan istilah heuristiknya berarti kan dia vektor yang menyinggung bidang di satu titik gitu ya, atau menyinggung kurva tersebut gitu kan. Maka kondisi ini berubah menjadi kondisi geodesik gitu. Misalnya gini, saya ambil contoh tadi pada gambar yang tadi ya. Oke. Saya akan misalnya saya akan sharing gambar tadi deh ini. Coba lihat permukaan bola itu ya. Tangent vector itu adalah vektor yang menyinggung titik. Jadi gini, kalau dalam manifold secara umum ya kan, saya nggak bisa berharap bahwa vektor ini seluruhnya berada di dalam manifold. Gini, kalau misalnya saya punya kertas datar gitu ya. Saya punya kertas datar. Oke, mungkin saya gambar aja deh. Kalau saya punya kertas datar, maka di kertas itu saya bisa mendefinisikan vektor. Ya. Misalnya gini. Ya ini kertas. Misalnya ini saya punya kertas ya. Saya punya kertas di sini. Saya bisa mendefinisikan vektor di kertas ini kan. Vektor A. Vektor ini seluruhnya menempel, istilah gampangnya menempel pada kertas gitu ya. Oke. Tapi kalau saya punya bidang yang lebih umum dibandingkan datar, misalnya saya punya permukaan, saya punya permukaan luasan seperti ini gitu ya, atau lengkungan, atau misalnya saya punya permukaan bola lah, ini permukaan bola seperti ini ya. Bagaimana saya bisa mendefinisikan vektor pada permukaan bola? Karena permukaannya tidak datar. Ya. Salah satu caranya adalah dengan mendefinisikan bahwa vektor tersebut menjadi tangent bagi satu titik, gitu ya. Jadi, misalnya permukaan datar ini vektornya seperti ini, maka di permukaan lengkung saya bisa mendefinisikan vektor di sini titik P, gitu ya. Maka itu menjadi vektornya seperti ini ya, vektor A-nya, gitu kan. Nah, ini yang kita namakan sebagai tangent vektor. Seperti itu ya definisi tangent vektor. Vektor tangen atau vektor singgung. Gimana, menjawab pertanyaan nggak? Iya, terima kasih Pak. Tentunya itu bukan satu-satunya vektor yang bisa kita definisikan di titik P ya. Maksudnya vektornya tentunya, kalau misalnya bidangnya dua dimensi, ya misalnya seperti ini permukaan bola, bisa membayangkan bahwa semua vektor yang terdefinisi di titik P adalah tangent vektor pada P. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini yang kita namakan juga sebagai autoparallel curve. Ya. Nah, oke, sekarang saya rasa saya bisa mulai untuk mendefinisikan
kelengkungan. Dari kemarin saya berbicara mengenai curvature, kelengkungan ya. But what is curvature actually, gitu kan? Sini saya akan mulai dengan pembahasan mengenai curvature. Apa sih kelengkungan itu ya? Atau bagaimana kita mendefinisikan kelengkungan? Sebelum saya minta jawaban yang matematis, tentunya bagaimana intuisi Anda mendefinisikan kelengkungan? Bagaimana Anda mendefinisikan suatu objek itu melengkung atau tidak, gitu, atau datar? Selama ini bagaimana cara kita mendefinisikan kelengkungan itu? Pertanyaannya paham nggak? Paham, Pak, cuman bingung jawabnya. Saya lagi nih, kenapa kita katakan permukaan bola itu lengkung? Atau bagaimana kita bisa tahu permukaan bola itu lengkung, sedangkan permukaan kertas datar itu datar, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan, selama ini kita mendefinisikan kelengkungan itu berdasarkan atas referensi dari higher dimensions. Paham nggak? Maksudnya gini, ya ini misalnya saya berbicara mengenai curvature, misalnya saya punya garis. Kita tahu bahwa apa kita bisa mendefinisikan bahwa ini garisnya lurus, ya berarti kelengkungannya adalah 0, gitu kan? Kalau sekarang saya punya circle ini ya oke lah circle, gitu ya. Atau mungkin garis lengkung aja lah lainnya. Anda tentu bisa melihat ya bedanya kelengkungan ini dan yang ini kan, dan kita secara intuitif bisa mengatakan bahwa ini adalah datar, ini lengkung ya kan. Tapi kalau Anda perhatikan, kita bisa mengklasifikasi satu datar, satu lengkung itu karena kita adalah objek 3 dimensi ya. We live in a 3-dimensional world ya. We are a 3-dimensional creature. Dan kita melihat itu adalah objek 1 dimensi, ya kan? Garis itu kan objek 1 dimensi ya. Garis atau kurva itu kan objek 1 dimensi. Jadi saya bisa menentukan 1 dimensi ini datar atau tidak datar ya. Karena saya punya perspektif dari dimensi yang lebih tinggi. Saya punya 3 dimensi ya. Di situ saya bisa melihat yang satu datar, yang satu melengkung ya. Cara tahu bagaimana apakah berapa kelengkungannya, saya rasa ini diajarkan di kalkulus ya, tentang menentukan kelengkungan suatu objek ya. Mungkin bisa dicek di buku teks kalkulus ya, untuk kelengkungan 2 dimensi, 3 dimensi itu seperti apa ya kan. Setahu saya kalau saya suatu lingkaran itu kelengkungannya bisa ditulis kapal itu adalah seper radiusnya ya. Kelengkungan dari suatu lingkaran itu seper radius. Kalau saya punya lingkaran dengan radius R, maka kelengkungannya seperradius. Ya, Anda bisa lihat kalau R-nya semakin besar, maka secara lokal Anda akan melihat bahwa kelengkungannya makin kecil ya kan? Karena pada radiusnya mendekati tak berhingga, Anda akan lihat seperti bidang datar saja, ya kan? Misalnya untuk semakin besar jari-jari makin besar, maka Anda akan melihat segmennya seperti garis lurus saja, ya kan? R-nya makin besar, kapanya makin kecil. Sebaliknya, R-nya makin kecil, Anda akan melihat bahwa dia akan makin melengkung ya, lingkaran ini. Yaitu ada klasifikasinya di kalkulus ya. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah
bagaimana secara intuisi kita bisa tahu bahwa objek itu melengkung atau tidak? Dan tadi saya katakan bahwa itu karena kita terbiasa melakukan referensi dengan dimensi yang lebih tinggi ya. Seperti tadi juga permukaan bola, misalnya Anda punya bola basket, punya permukaan, ya kan? Ya Anda bisa mempersif itu, bisa melihat itu bahwa itulah permukaan tidak datar ya. Karena Anda melihat dari 2 dimensi. Anda melihat itu sebagai objek 2 dimensi dan Anda melihat dari 3 dimensi ya. Permukaan kertas itu permukaan datar, sedangkan permukaan bola itu permukaan lengkung. Keduanya adalah objek 2 dimensi, Anda melihatnya sebagai makhluk 3 dimensi. Ya. Tapi sekarang kalau Anda tanyakan bagaimana Anda bisa mengetahui atau bisa mengukur bahwa ruang yang kita tempati ini, ruang 3 dimensi ini, itu datar atau melengkung, atau tidak datar. Gitu. Nah, disitulah Anda mulai tidak bisa menentukan, ya kan? Karena untuk bisa menentukan Anda harus going to higher dimension. Kita adalah makhluk 3 dimensi, terbiasa mempersif 3-dimensional world. Kita nggak bisa menentukan bahwa ruang kita tempati ini sebenarnya kita selama ini tidak bisa mengetahui ya secara non ambigu bahwa ruang yang kita tempati ini sebenarnya datar atau lengkung. Bisa dipahami nggak alur pemikiran saya? Bisa, Pak. Ya, jadi selama ini adalah kalian mendefinisikan objek-objek yang melengkung itu biasanya ya untuk dimensi 2 dan ke bawah ya. Tapi ketika kita melihat suatu objek 3 dimensi, objek 3 dimensi ya, maka misalnya ruang yang kita tempati ini, ruang 3-dimensional world ini, kita itu datar atau tidak gitu. Nah itu kita akan kesulitan karena memang kita butuh masuk ke dimensi yang lebih tinggi, 4 dimensi untuk bisa melihatnya gitu kan. Ketika Einstein memformulasikan atau ketika Einstein mengklaim bahwa gravity is a curvature of space-time itu kan 4 dimensi ya, 3+1. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengukur kelengkungan suatu ruang 4 dimensi atau higher dimensions gitu ya. Bagaimana tentunya kita tidak bisa mengukur dengan cara melihatnya ya. Kita hanya bisa melihat kelengkungan untuk dimensi 2 atau 1. Tapi di dimensi 3 ataupun lebih tinggi ya, kita tidak bisa melihatnya secara visual. Tapi kita bisa mengukurnya atau menghitung secara matematis. Di sini saya akan mencoba mengajak Anda mendefinisikan suatu konsep atau menurunkan suatu konsep curvature, kelengkungan yang untuk menentukannya tidak butuh referensi dari dimensi eksternal. Jadi untuk menentukan suatu ruang, misalnya ruang 3 dimensi atau metrik 4 dimensi kita ini sebenarnya datar atau enggak, maka Anda nggak butuh lihat dari dimensi kelima gitu ya. Anda cukup menghitung objek ini dan kalau dia 0 maka kita bisa katakan bahwa dia flat, kalau dia tidak 0 dia tidak flat gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu ruang itu flat atau tidak, datar atau tidak, itu independen dari external dimension. Misalnya gini deh. Misalnya Anda adalah suatu objek, saya biasa membawakan analogi ini di kelas ya. Suatu objek seekor kutu gitu ya. Atau semut di permukaan bola basket. Dan Anda nggak bisa mengakses dimensi ketiga. Jadi dimensi yang bisa Anda akses cuma depan, belakang, kiri, kanan saja. Anda tidak bisa membedakan atas dan bawah. Maksudnya Anda tidak bisa mengakses atas maupun tidak bisa menembus bola basketnya. Nah, bagaimana seekor binatang, seekor semut atau kutu di permukaan bola basket, dia tidak bisa melihat, ya kan, bahwa ruang yang ditempati itu datar atau melengkung. Ya kan, Anda bisa lakukan gedangkan eksperimen seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya saya kutu dalam permukaan bola, di atas permukaan bola basket gitu kan, bagi saya itu ruangnya datar aja gitu kan. It's just flat bagi saya gitu. Ya sebenarnya sama kayak kita di permukaan bumi ini kan, kita selama kita tidak terbang, naik pesawat atau keluar angkasa, maka selama ini kita akan menganggap buminya datar gitu ya.
Ya itu yang analogi seperti itu gitu kan. Mungkin yang mengherankan bagi si kutu adalah ketika dia berjalan ke satu arah tertentu gitu kan, dan dia tetap berjalan, maka dia akan kembali ke titik awal. Ya. Itu bagi dia suatu keanehan. Karena dia tidak bisa mempersif ruangnya seperti ruang yang ditempati seperti apa. Meskipun bagi kita yang melihat ya, itu nggak aneh sama sekali gitu kan. Karena kita sudah bisa mengindera permukaan bola basket seperti apa. Tapi bagi objek seperti dia, objek 2 dimensi seperti dia nggak bisa mengindera ruang 2 dimensinya. Sama seperti kita tidak bisa mengindera ruang 3 dimensi yang kita tempati ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang berarti untuk bisa menentukan kelengkungan dari suatu ruang atau bidang tanpa harus melihat referensi luar, bagaimana caranya? Kebetulan ada caranya yang berkaitan dengan geodesik atau dengan paralel transport tadi. Seperti yang tadi saya contohkan, di permukaan bola, ketika Anda melakukan paralel transport sepanjang suatu loop tertutup, maka vektor hasil paralel transport tersebut tidak akan paralel. Ini loopnya tertutup ya. Meskipun mungkin sebagian dari segmennya atau sebagian dari segmen yang lintasan yang saya ambil adalah geodesik gitu. Jadi dari sini saya bisa mengeneralisir konsep curvature ya. Jadi curvature itu didefinisikan sebagai failure, kegagalan of parallel transport ya. Around a closed loop. Jadi di sini poinnya closed loop ya. Anda harus membuat closed loop. Around a closed loop to remain parallel. Jadi kegagalan dari suatu transport paralel sepanjang lintasan tertutup untuk tetap paralel. Dengan kata lain, kalau Anda diberikan suatu ruang, misalnya ruang sembarang gitu ya, ruang 3 dimensi, lalu Anda ingin menentukan ruang 3 dimensi ini itu flat atau enggak, yang Anda lakukan adalah Anda melakukan lintasan tertutup gitu ya. Anda melakukan paralel transport sepanjang lintasan tertutup gitu kan. Dan tentunya untuk bisa terlihat signifikansinya maka loop-nya harus cukup besar gitu ya. Karena kan kita tahu secara manifold itu kan locally Euclidean ya. Dengan kata lain permukaan bola itu secara lokal itu adalah datar juga locally ya. Jadi untuk bisa mendeteksi kelengkungannya Anda cukup harus membuat loop closed loop-nya yang ya cukup signifikan agar bisa mendeteksi kelengkungannya ya. Nah, tapi anyway itu adalah kegagalan dari parallel transport untuk tetap transport sepanjang loop tertutup ya. Jadi untuk menentukan kelengkungan kalau tentunya dalam suatu permukaan dalam suatu ruang itu kan ada tak berhingga kemungkinan loop tertutup yang bisa Anda gambar ya. Kalau di antara tak berhingga itu ada satu saja yang membuat Anda gagal paralel, maka itu cukup untuk membuktikan bahwa ruangnya tidak datar atau melengkung. Tapi untuk membuktikan kedataran itu berarti lebih sulit. Anda harus mengecek semua tak berhingga kemungkinan loop yang Anda gambar dan semuanya itu harus memberikan hasil yang paralel. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke.
Good. Nggak ada pertanyaan ya. Nah, seperti yang tadi Anda lihat di Hobson itu ya, di ilustrasinya, saya bisa menggambarkan suatu loop tertutup, ya, satu segmennya atau mungkin semua segmennya itu adalah geodesic ya. Ekuator itu kan geodesic. Tapi kalau selama itu loopnya tertutup, maka selama itu loopnya tertutup, Anda lihat bahwa vektor hasil transformnya itu gagal untuk paralel. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa ruang di mana transfer paralel ini dilakukan adalah ruang yang tidak datar. Oke, jadi ini patokannya ya, ini konsep yang kita gunakan untuk mendefinisikan kelengkungan. Nah, tapi seperti yang tadi saya ilustrasikan, ini masih agak sulit juga ya untuk mendeskripsikan ruang itu datar atau lengkung kan. Berarti kita harus mencoba berbagai loop ya yang kita gambarkan. In principle tak berhingga kemungkinan loop yang bisa kita gambarkan. Mungkin kita bisa sedikit lebih precise dengan definisi ini seperti apa. Oke. Ingat kembali covariant derivatif ya. Ini saya mau mengingatkan aja covariant derivatif misalnya tadi ya. Apa saya gunakan? Misalnya del mu dari V alpha ini kan mengukur, ya kan? Ini kan suatu tensor atau vektor. Dia mengukur sebesar apa vektor ini berubah. Ya. Tadi yang saya katakan kan bahwa paralel transport, autoparalel transport itu kan diberikan oleh ini ya. Berarti kan ini kan sebenarnya mengukur seberapa besar V mu berubah sepanjang paralel transport, ya kan? Jadi kan covariant derivatif ini mengukur ya, it measures how much V alpha changes ya. Dibandingkan ketika tidak ditransportkan ya, long parallel transport ya. Oke. Nah, di sini saya bisa menggunakan bahasa covariant derivatif ini, ya kan? Misalnya gini, misalnya saya punya satu vektor ya, di sini vektornya gitu ya. Ini vektor V alpha, katakanlah tangen vektor ya gitu kan. Lalu vektor ini kalau saya lakukan covariant derivatif ya. Ini vektornya ini anggap Anda melihatnya menghadap ke luar kertas ya. Mungkin biar nggak rancu gini. Ini gambar perspektif ya. Anggaplah vektor alfa ini menghadapnya keluar kertas ya, tembus keluar kertas. Sekarang kalau saya lakukan misalnya di sini adalah saya lakukan del mu terhadap V alpha gitu kan. Saya dapatkan arahnya seperti ini misalnya gitu ya. Nah, sekarang kalau saya lakukan covariant derivatif yang lain terhadap V alpha, maka saya dapat seperti ini gitu ya. Ini adalah del mu. Seperti itu kan. Nah, sekarang setelah ini adalah titik di sini adalah V alpha hasil dikerjakan operator del mu. Sekarang setelah itu kalau saya kerjakan operator del mu pada hasil del mu V alpha, saya berarti arahnya seperti ini gitu ya. Ini berarti saya kerjakan del mu dari hasil del mu tadi. Nah, sebaliknya juga dari hasil del mu yang lainnya yang tadi itu, kalau saya kerjakan del mu lagi, maka saya dapatkan seperti ini gitu kan. Jadi ini maksudnya saya seperti ini kan seperti loop tertutup ya. Ini kan seperti loop tertutup ya kan. Del mu lalu del mu ya. Ini. Nah, di sini kita mendapatkan suatu ide ya bahwa saya bisa menguji
paralelitasnya dia sepanjang loop tertutup dengan mengerjakan operator covariant derivatif secara sukesif kepada dia, lalu mengambil selisihnya. Kalau selisihnya 0, maka V alpha paralel dengan hasil transportnya. Kalau tidak 0, maka tidak paralel. Kalau tidak paralel, dengan kata lain, maka ruangnya tidak datar. Dari situ saya bisa melihat, berarti kan sekarang ukuran yang saya gunakan untuk mengukur itu adalah semacam operator ya. Operator dari del mu bekerja pada P alpha. Gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya akan menentukan geometri dari ruangnya. Kalau hasilnya 0, maka successive operations ini mendeskripsikan parallel transport dari V alpha sepanjang lintasan tertutup. Tapi kalau hasilnya nggak 0, kalau hasilnya 0, maka successive operation ini mendeskripsikan V alpha, parallel transport V alpha sepanjang lintasan tertutup, dan dia tetap paralel, maka ruangnya flat. Tapi kalau nggak 0, maka ruangnya tidak flat. Seperti itu ya. Jadi konsep covariant derivatif ini dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk mendeskripsikan curvature. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ke teknis matematisnya. Tidak ada, oke, good. Ya udah, sekarang kita sudah punya ide yang precise, mathematically precise idea tentang bagaimana memparametrisasi kelengkungan atau bagaimana mengkarakterisasi atau mengukur kelengkungan, maka saya bisa elaborasi itu ya. Misalnya berarti tinggal ini kalkulus tensor aja. Berarti sekarang saya mencoba melakukan operasi ini. P alpha, dia kerjakan operator dari del mu. Ya. Hasilnya apa? Gitu ya. Ya ini kan bisa kita tulis saja secara eksplisit. Del mu V alpha dikurang del mu V alpha. Ya. Oke, saya kerjakan satu-satu ya. Di sini kita kerjakan satu-satu. Yang suku pertama dulu ya. Atau gini, mungkin kita pisah aja ya. Nggak apa-apa. Digabung juga nggak apa-apa. Oke, suku yang pertama, saya punya del mu. Ya, ini kan bisa saya tulis seperti ini ya. Oke lah, saya tulis bawah dulu. Come on. Ini kan bisa ditulis seperti del mu do mu gitu ya, dari del mu V alpha del mu bekerja pada ini gitu kan maksudnya. Ini kan berarti minus gitu, karena ini adalah tensor mix, tensor campuran ya. Maka saya menghandle yang indeks new-nya dulu, maka jadi minus di sini. Saya punya mu, new, di sini saya gunakan lambda aja. Maka di sini saya punya, ini saya kurung ya, biar nggak bingung. Del dari lambda V alpha. Oke. Baru sekarang saya men-tackle indeks yang kontravariannya. Plus gamma alpha mu lambda dari delnya new tetap sama V lambda. Oke, ini yang suku yang pertama ini. Kurang suku yang kedua. Suku yang kedua, maka saya punya do new dari
del mu V alpha. Ini sama ya, di sini dikurang gamma lambda nu mu dari del lambda V alpha ya, ditambah gamma alpha ya, nu lambda dari del del mu V lambda. Oke, jelas ya. Ini cuman membuka turunan covariance secara eksplisit aja. Nah, ini sama dengan gitu ya. Sama dengan sebelum saya sama dengan, kan ada yang bisa saya cancel nggak? Sebelum saya lanjutkan. Anda lihat, ingat, Simulacrum itu kan simetrik terhadap dua indeks terakhir ya. Maka gamma lambda mu nu itu sama dengan gamma lambda nu mu ya. Ini sama. Ini mengalihkan del lambda V alpha sama ya. Maka ini cancel. Kan minus jadi plus ya. Nah, ini beda. Ini alpha mu lambda, ini alpha nu lambda. Ya. Oke. Berarti tinggal 4 suku. Saya tulis dulu. Ini do mu del nu V alpha plus alpha mu lambda gitu ya. Langsung aja tulis ini. Kurang do nu del mu V alpha plus gamma alpha nu lambda del mu V lambda. Oke, nggak usah pakai kurung deh. Oke, dan ini sama dengan, nah sekarang baru saya buka del di dalamnya ya. Jadi di sini do mu dari del nu V alpha itu kan adalah do mu dari gitu ya. Ini adalah do nu V alpha ditambah gamma alpha nu lambda. Saya gunakan lambda aja nggak apa-apa. V lambda gitu ya. Saya kurung biasa aja. Gitu, ya kan? Lalu sekarang yang suku kedua ditambah gamma alpha mu lambda mengalihkan sama di sini do nu V lambda plus di sini adalah gamma lambda nu, saya gunakan ini sigma deh, sigma dari V sigma. Oke. Lalu suku ketiga ya ini dikurang do nu del mu V alpha, berarti itulah do mu V alpha plus gamma alpha mu lambda V lambda ya. Dan terakhir, sorry ini minus ya di sini ya. Ini harus minus juga, mohon maaf. Ini kenapa sih koneksinya?
Minus, sorry. Ini minus. Ini kurung ya. Oke, ini adalah minus dari apa? Gamma, alpha, nu, lambda. Apa isinya? Do mu, V lambda, plus gamma, lambda, mu. Saya gunakan sigma juga, V, sigma. Oke. Ada yang bisa di-cancel? Ada. Ini adalah do mu bekerja pada V alpha. Ini sama, do mu bekerja pada V alpha minus ya. Kita ingat bahwa turunan biasa, ordinary derivative itu komutatif ya. Jadi do mu itu sama dengan do mu. Maka ini cancel. Oke, ada lagi yang di-cancel? Nggak ada. Belum ada lagi. Maka ini, kita taruh sini biar nggak bingung. Hasilnya adalah, maka di sini saya punya do mu bekerja pada dia ya. Saya buka aja secara eksplisit ini do mu dari gamma alpha nu lambda mengalihkan V lambda ditambah do mu, ditambah gamma alpha nu lambda mengalihkan do mu dari V lambda gitu ya. Lalu ini ada 3 suku ditambah saya tambah dengan saya punya gamma alpha mu lambda mengalihkan do nu V lambda ditambah gamma alpha mu lambda mengalihkan gamma lambda nu sigma mengalihkan V sigma. Oke. Itu semua di baris pertama ya. Sekarang yang baris kedua dikurang ya, dikurang di sini ada do nu bekerja pada gamma alpha mu lambda mengalihkan V lambda dikurang gamma alpha mu lambda mengalihkan do nu V lambda ya dikurang gamma alpha nu lambda mengalihkan do mu V lambda dikurang gamma alpha nu lambda gamma lambda mu sigma V sigma. Oke. Sampai sini bisa ngikutin ya? Ada yang bingung? Ada yang bisa di-cancel nggak? Coba lihat, ada yang bisa di-cancel nggak di sini? Kalau memperhatikan kelas harusnya bisa tahu ada yang bisa di-cancel. Yang mana? Yang tengah 4 itu. Suku keberapa nih? Suku 2, kedua, 3, ini. Sama suku ke 6 sama 7. 2 dan ya. 2, 3, 6, 7. 2 di-cancel dengan 3? 2 sama 7. Oh iya. 3 sama 2 ini satu dulu ya. Ini 2 sama 7. Oke. Sama. 3 sama 6. Ya. Ya, 3 sama 6 ini. Oke. Ya tersederhanakan ya. Jadi sekarang tinggal sisanya berarti adalah kalau saya tulis di sini berarti kan saya punya do mu gamma alpha nu lambda mengalihkan V lambda, saya masukkan yang di bawah ini dikurang do nu gamma alpha mu lambda mengalihkan V lambda tambah gamma alpha mu lambda gamma lambda nu sigma V sigma dikurang gamma alpha nu lambda
gamma lambda mu sigma dikali V sigma, V sigma ya. Oke. Nah, saya bisa menulis ini dengan notasi yang lebih baik. Lebih baiknya gimana? Lebih baiknya adalah, oke, sekarang Anda lihat di sini, lihat yang suku 3 ya, suku 3. Di sini kalau saya mau relabeling lambda jadi sigma, sigma jadi lambda, maka hasilnya kan jadi seperti ini ya. Gamma, alpha, mu, yang lambda jadi sigma. Sigma, ya, gamma, sigma, nu, yang sigma jadi lambda tadi ya. V lambda. Oke, ini yang mau saya lakukan ya. Sama di sini yang suku keempat juga. Kalau saya relabeling lambda jadi sigma, sigma jadi lambda, maka di suku keempat ini saya punya gamma, alpha, nu sigma, gamma, sigma, mu lambda gitu ya, V lambda. Kenapa saya relabeling? Agar saya bisa bawa keluar V lambdanya, karena sekarang semua suku mengandung V lambda ya. Jadi di sini sekarang tadi ingat di ruas kiri ada apa? Di ruas kiri ada komutator del mu dan del nu. Bekerja pada V alpha. Di ruas kanan, saya bisa definisikan ini semua sebagai, saya namakan aja gini ya, R alpha nu mu nu mengalikan V lambda. Apa itu R alpha nu mu nu? R alpha lambda mu nu maksud saya. Ini isinya ya berarti semua yang mengalihkan V lambda ya. Ini isinya adalah do mu alpha nu lambda ya dikurang do nu gamma alpha mu lambda ditambah gamma alpha mu sigma gamma sigma nu lambda dikurang gamma alpha nu sigma gamma sigma mu lambda. Oke. Jadi Anda lihat ini adalah suatu objek dengan indeks 4 ya, 4 indeks. Objeknya apa dia? Ya kalau Anda lihat di ruas kanan, oke, sebelumnya Anda lihat bahwa ini objeknya dikonstruksi dari simbol Christoffel. Kita punya kecurigaan, punya suspicion, jangan-jangan dia bukan tensor ya, karena dia dikonstruksi dari simbol Christoffel. Sebenarnya dikonstruksi dari perkalian dua simbol Christoffel dan turunan dari simbol Christoffel, gitu ya. Tapi kalau Anda lihat di ruas kiri, ini kan sebenarnya operasi dari dua operasi dari tensor ya. Del mu, del nu, P alpha itu kan tensor. Karena del nu, P alpha tensor, maka dikerjakan lagi del mu jadi tensor juga. Jadi ruas kirinya ini tensor. Ini ruas kirinya tensor, V alpha tensor, V lambda tensor, maka nggak ada alasan untuk bilang bahwa ini bukan tensor. Jadi ini sebenarnya tensor. Ya. Jadi R alpha lambda mu nu ini juga tensor. Ya. Tensor apa dia? Tensor yang kalau dia 0, maka itu mengkarakterisasi bahwa ruangnya itu flat. Ya kan? Anda lihat, komutator ini akan 0 hanya jika tensor ini 0. Artinya tensor ini 0,
semua komponennya 0. Semua komponennya 0. Jika semua komponen tensor ini 0, maka tensor ini 0. Kalau ada satu komponen yang tidak 0, maka tensor ini nggak 0. Dan kalau tensor ini nggak 0, maka komutator ini tidak 0. Dengan kata lain, tidak datar. Gitu ya. Jadi inilah suatu tensor, rank 4, yang mengkarakterisasi kelengkungan dari suatu ruang. Ya. Tensor ini yang dinamakan sebagai tensor kelengkungan Riemann. Riemann's curvature tensor. Jadi sekarang tugas kita tadi mencari menginvestigasi semua loop yang mungkin, itu tereduksi menjadi tinggal menghitung atau mengkalkulasi tensor kelengkungan Riemann-nya ini 0 atau enggak. Kalau dia 0, semuanya 0, maka ruangnya datar. Kalau R ini punya komponen yang enggak 0, maka ruangnya enggak datar. That's it. Oke, saya stop sampai di sini dulu penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tensor kelengkungan Riemann ini? Bisa dipahami nggak pembahasan saya tadi? Dari saya bisa, Pak. Oke, good. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Tensor ini, tensor rank 4, kira-kira komponennya ada berapa ya? Kalau tensor rank 4 seperti ini, komponennya berapa? Ada yang tahu? Kan setiap indeksnya berjalan dari 0 sampai 3. Berarti ada berapa komponen totalnya? Harusnya sih 4 pangkat 4, Pak. Cuman Ya, kan ada properti simetrisnya. Iya, betul. Ya, secara umum aja berarti ada 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 4 itu berapa sih? 128. 4 pangkat 3 itu kan 64. Ya, 64 ya? Iya nggak sih? 264 kan? 264. Oke, 4 pangkat 2 itu 16. 4 pangkat 3, 16 kali 4. Iya, 64. 4 pangkat 4 berarti 256. 256. Ya, ada 256 suku ya. Jadi tadi ini lebih mudah daripada tadi ya. Dibanding mengecek semua tak berhingga kemungkinan loop, Anda tinggal mengecek 256 suku komponen. Meskipun tidak mudah juga gitu ya. Tapi ya seperti yang tadi dikatakan Ezra, kita bisa mengeksploitir simetri-simetrinya tentunya. Ini nggak semua 256 komponen yang tidak nol ya. Sama seperti tensor metrik kan. Kalau dia diagonal maka cuma 4 yang nggak nol kalau tensor metrik. Nah ini juga harusnya kan dia dikonstruksi dari tensor metrik juga kan. Karena gamma ini kan Christoffel simbol dikonstruksi dari tensor metrik. Jadi harusnya juga in reality tidak semua 256 komponen ini tak nol ya. Oke, untuk ini saya sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan coba mengelaborasi properties dari tensor kelengkungan Riemann. Tapi sekarang kita sudah tahu alat yang kita butuhkan untuk mengukur kelengkungan ruang, Riemann tensornya. Ya, apa kata Riemann tensor itu? Itulah fakta kelengkungan ruang yang kita. Oke, saya rasa sampai di sini dulu kuliahnya. Saya stop sharing ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri sampai sini ya.